Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025. Jadi karena tanggal 21 hari Sabtu kemarin kita ada workshop dan ya tadi pagi ada berita yang tidak terlalu mengejutkan karena memang sudah mungkin saja itu terjadi, yaitu eh, Amerika akan join ya perang dengan Iran dan kita marketnya lagi libur. Jadi saya tadi pagi-pagi langsung mempersiapkan, maksudnya lagi habis workshop satu, hari minggunya saya lagi revisi-revisi, lihat-lihat market, maksudnya memperbaiki trading plan karena kan kena stop loss kemarin. Hari tanggal 19 ya, hari Kamis saya kena stop loss itu. Banyak saya kena stop loss, jadi banyak cash. Yang belum kena stop loss saya rapi-rapiin supaya kalaupun kena stop loss, saya bisa selamat ya. Pagi-pagi ada yang kirim, Pak Roy, Amerika join Iran, ini beritanya. Saya nggak percaya, saya cek Bloomberg, oh benar. Jam 8-an tadi beritanya. Ya, gitulah Bapak Ibu, kita akan bahas ya karena dinamikanya terlalu ini, tapi sebenarnya memang sudah terbaca marketnya bahwa IHSG-nya itu terjadi anomali dan double top. Ya nanti Bapak Ibu bisa bisa cek kembali price, discount everything and volume validate, begitulah ya. Nanti kita akan pikirkan bagaimana cara menghadapi market kalau begini. Ini dia trading snapshot penutupan hari Jumat tanggal 20, Bapak Ibu. Hari Jumat itu hari Kamis saya kena stop loss tanggal 19, tanggal 20 IHSG jatuh lagi. Ini sempat saya exit beberapa lah yang terpaksa, ada 2-3 saham yang pas pre-closing nggak fire, saya sell on strength pagi-pagi, ya sempat exit juga dapat cash. Intinya kemarin saya itu kena stop loss tapi dalam posisi profit ya, seperti Antam kan. Antam 1.400, jual udah 3.400, 3.200, sudah bertahap lah saya jual, sudah profit 100%, udah. Yang lainnya BTPS, banyak lah yang profitnya sudah lumayan, kena stop loss ya nggak apa-apa, kan sudah profit ya. Cuman kalau nggak pakai stop loss, yang udah profit bisa jadi minus ini. Ada juga saham-saham yang baru masuk, sudah kena stop loss, nggak apa-apa. Ya, ini dia trading satu kemarin ditutup minus 0,88%-nya, tutup minus lagi. Harusnya sudah kebaca memang, nanti kita akan lihat. Dan menariknya, asingnya besar ya, 2,73 triliun satu hari itu besar ya Bapak Ibu, dan ini memang sudah kebaca. Keluarnya di mana? Keluarnya BBCA, Bank Mandiri, BBRI, dan ini ya BBNI ya. Jadi saham-saham ini kalau asingnya kabur dia duluan, nanti asingnya masuk dia juga duluan. Oke? Oke, untuk BBRI memang sudah ekstrim, tapi saya bilang, wah ini bottomnya nggak kelihatan, jauh. Dengan kejadian ini mungkin kita doakan saja BBRI sampai ke harga 2000 ya, jadi diskonnya luar biasa. Oke, dulu saya nggak dapat nih, saya berharap 2500, mudah-mudahan sekali ini dapat nih. Kalau 2000, di bawah 2000 saya beli nih BBRI, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Oke, ini ya catatannya penting, 2,73 triliun besar ya Bapak Ibu. Ya basic material energy yang sudah naik ya profit taking lah saatnya. Turnover-nya juga tinggi ya Bapak Ibu. Total value-nya 2,2 triliun. Jadi gede memang kemarin. Lalu net buy-nya tidak banyak Bapak Ibu, sedikit-sedikit saja, ini tidak signifikan. Oke. 2,73 triliun besar ya. Nah, pagi-pagi tadi ini maksud saya Bapak Ibu. Pagi-pagi jam-jam 8 lewat lah ya, tengah 9 gitu, atau jam berapa, saya nggak tahu. Ada yang posting ke grup alumni workshop, Pak Roy ini, wah saya bikin kejadian ini. Tapi memang menarik ya, chart IHSG menunjukkan dulu gitu. Sebelum diserang, IHSG sudah menunjukkan dulu price, harga sahamnya memang sudah bergerak dulu, baik pasar saham Amerika maupun pasar saham Indonesia. Memang sudah terdeteksi bahwa ini ya, asingnya sudah terdeteksi keluar, chartnya sudah terdeteksi, nanti kita lihat. Begitu dikirim, langsung saya lihat Bloomberg ya. Biasanya saya percaya dengan Bloomberg ya, karena kan mereka punya Bloomberg terminal yang orang bayar mahal kan, nggak mungkin dia berani titip-titipan. Nah, benar. eh Beritanya satu setelah itu ya, tiga tiga situs nuklir Iran dibom ya. Bomnya luar biasa, pasti ini luar biasa.
Artinya dia sudah ikut langsung. Yang ngebom Amerika bukan Iran kalau berita ini. Bukan Israel. Jadi eskalasi akan melebar. Ya, jadi saya dulu tidak terpaham tapi waktu kuliah makroekonomi mulailah lebih detail terkait dengan perang. Jadi kalau perang ini apa akibatnya? Satu, Iran mungkin bisa memblok Selat Hormuz ya. Jadi untuk minyak, harga oil and gas akan melesat naik ya. Biasanya naiknya harga minyak, energi akan mengkerek harga batu bara. Karena kan oil and gas kan mahal, batu bara jadi alternatif seperti itulah. Apalagi perbankan panik pasti ya, perbankan panik, sektor-sektor lain panik, nanti inflasi meningkat, kalau harga minyak naik ya kemana-mana dampaknya. Artinya IHSG akan turun lagi. Terdampaklah kepanikan, nah nggak mungkin enggak ya. Kalau saham kita performanya bagus, laporan keuangan bagus, fundamental bagus, kena juga, nggak peduli ini. Mau fundamentalis, mau apa, kena semua ya, karena ini terkait dengan psikologi market. Jadi market itu kalau berpikir semua rasional, salah juga. Ya nggak rasional juga. Jadi buang barang dulu, nanti beli lagi di bawah urusan belakang. Oke? Jadi valid Bapak Ibu beritanya. Nanti terus apa yang kita lakukan? Ya sesuai kita lah. Pertama, nanti kita akan beli harga murah. Nanti kita bicara setelah ini masih snapshot saja ya. Apakah nanti akan analisa detail? Kita lihat nanti ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada alert ya Bapak Ibu, tetapi disclaimer tetap on. Ya, disclaimer-nya on Bapak Ibu. Ya, kita akan bahas komposit aja, terus apa strategi kita. Kita lihat baca komposit, sampai mana kita lihat speedometernya dan sebagainya. Tetap tune in Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya untuk melihat analisa dan screening lainnya. Oke. Nah, ini kemarin hari Sabtu kita alhamdulillah berhasil, lumayan ramai pesertanya 9 orang. Level advance, volume price analysis, dan wake off method Bapak Ibu. Jadi ya banyaklah yang dipelajari level advance, mereka belajar volume price analysis, price discount everything, volume validate. Jadi kalau workshop itu tidak bisa online ya, mohon maaf Bapak Ibu. Tadi ada yang juga, Pak saya dari Sulawesi Utara mau ikut. Nggak bisa online memang, karena seperti ini ada di kelas kita akan ada paperwork. Dan praktis langsung, karena memang tidak ada cara lain kalau mau belajar itu. Memang harus latihan. Nah, di sini dipicu latihan, nanti metodologi sudah ada, silahkan banyak-banyak berlatih aja itu. Jadi, memang ada yang minta workshop online, tidak bisa memang. Mohon maaf ya. Oke, jadi setelah kemarin saya tanya untuk round berikutnya sudah dapat jadwal, Bapak Ibu. Karena kan ruangan kelasnya itu kita tidak melaksanakan di hotel. Kita melaksanakannya ya di ruangan kelas yang sederhana lah. Maksud saya supaya harganya murah. Ini pesertanya datang dari luar kota, biaya datangnya, biaya transportasi sama akomodasinya dibanding biaya workshopnya itu tidak seberapa lah menurut mereka. Jadi memang kalau ada yang minta, Pak kalau bisa digabung nggak bisa karena waktunya ini kelasnya itu kan kadang-kadang dipakai sama guru-guru, dipakai sama ada tes psikologi, terus ada juga, mohon maaf di situ juga dipakai ruangan untuk ibu-ibu Al-Azhar untuk katanya lion dance ya. Macam-macam lah di situ. Kita sewa karena murah ya Bapak Ibu, murah. Dan kalau workshop juga pesertanya tidak banyak. Nah, untuk round 3 ya, round 3 yaitu bulan Juli Agustus kita sudah dapat jadwal slot kosong. Tanggal 26 Juli untuk trading as a business batch 40, lalu tanggal 9 Agustus trading as a business batch 41. Trading as a business ini levelnya beginner to intermediate. Kita akan belajar bagaimana trading as a business, pondasi yang kuat. Nanti kalau sudah ikut trading as a business boleh naik ke level advance yaitu volume price analysis ya. Batch 18 dan 19. Pak, saya mau langsung level advance, tidak bisa. Tidak bisa. Langsung harus ikut ini dulu karena tidak ada gunanya belajar volume price analysis, wake off method tapi kalau belum punya pondasi di trading as a business. Oke? Dan kebetulan langsung begitu saya tadi pengumuman langsung ada yang mendaftar. Pesertanya cuma 6 orang, Bapak Ibu. Biasanya langsung penuh nih. 6 orang. Untuk batch 40 masih ada 4 lagi. Satu langsung konfirmasi tadi karena nggak tahu saya mungkin dia dari luar kota memperhatikan ini. Beliau bilang, "Pak, saya mau daftar dua-dua. Satu aja dulu." Ya gini. Volume price analysis nanti. Untuk batch 41
6 orang kuotanya, tapi bisa sampai 8 ya. 8 lah enak, 9. Kalau bisa jangan sampai 10. Capek, kasihan. Kasihan saya yang ngajar. Jadi begitu. Yang penting jadwalnya sudah ada dulu. Nanti kalau Bapak Ibu berminat bisa langsung japri ya Bapak Ibu. Linknya join ke Telegram channelnya, link juga ada, sudah saya posting. Silakan Bapak Ibu nanti kontak. Tidak ada online ya, tidak ada online. Ini harus saya kasih tahu bahwa dia offline. Oke, ini reminder sedikit Bapak Ibu, jangan lupa join Telegram channelnya, nanti linknya ada di deskripsi. Jadi Telegram channel itu tanggal 19, ternyata saya itu banyak kena stop loss ya. Ini stop loss banyak tanggal 19. Jadi saya itu kena, wah banyak sekali. Ya, trailing stop loss tapi ya Bapak Ibu yang sudah profit 50%, 70%, antam 100%, kena nih banyak sekali. Cashnya banyak. Sekarang saya punya banyak cash. Jadi berdoa supaya saya bisa beli saham lagi. Tentu doanya beli saham di harga murah. Oke. Saya juga sudah posting. Kan di sini kemarin marking up dia anomali ya. Price-nya kecil-kecil, volumenya besar. Nah, di sini juga ada spiky. Namanya kalau Bapak Ibu sudah ikut workshop kemarin ikut workshop volume price analysis, ada namanya search volume ya. Jadi indikasi di sinilah saya keluar ya. Jadi begitu ada search volume, saya sudah curiga, maka saya keluar, double top juga. Nah, ini saatnya turun. Ini ada gap, sudah tutup. Nah, ini ada gap, ada gap. Jadi, mari bersama-sama kita berdoa supaya gap di bawah ini tutup, supaya nggak ada hutang. Ya, syaratnya sudah kena. Kalau kena stop loss, jangan berkecil hati. Punya cash untuk buyback di bawah. Mudah-mudahan. Bantu doanya ya, Bapak Ibu. Oke, jadi saya sudah exit. Dan ada beberapa yang positif, tapi mungkin akan segera exit juga lah. Kalau lihat ada Iran dibom oleh Amerika, kayaknya yang terlibat bukan hanya itu. Tentu Cina dan Rusia juga tidak terima, karena kan termasuk proksi mereka juga itu. Belum lagi nanti perang dagang lagi ya, macam-macam. Jadi, jangan nyangkut ya, Bapak Ibu, itu saja. Jadi Bapak Ibu kalau mau ada update-update, jangan lupa join Telegram channelnya. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk lakukan analisa. Sekali kita pikirkan apa ya strategi kita ya. Tapi kemarin kita sudah tahu bahwa kita punya gap. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Ya, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Jadi nanti dia akan Telegram bot di sini ya, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, silakan ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Ya, di sini ada perintah-perintah untuk request bot chart. Lalu ada juga screening ya. Tadi yang tanya, Pak, apa screening untuk saham-saham bottom fishing? Ini kondisi lagi seperti ini ya. Nanti kita bisa juga screening saham-saham yang ekstrim atau saham-saham yang panik. Gitu bisa kita ini ya. Untuk weekly, monthly juga ada. Untuk rotasi saham juga sudah ada. Biasanya kalau panik-panik begini kita sabar menunggu mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Tapi itu kalau pakai rotasi saham ya. Tapi kalau ekstrim nanti screeningnya screening extreme fear ya. Nanti kita akan coba. Ada tutorialnya juga sudah ada. Nanti Bapak Ibu ketik saja tutorial. Ses tutorial ya. Nah, misalnya di sini tutorial mencari saham-saham ekstrim. Pak, apa screeningnya nih? Saham-saham ekstrim, speedometer ya, saham-saham pullback. Ya macam-macam lah sini kita bisa screening daily star rotation zone nih ya, screening mencari saham-saham yang panik atau habis panik terlebih dahulu bisa di situ. Oke, ditonton saya tutorialnya atau yang Pak saya pengen belajar volume price analysis tapi belum ada rezeki, belum ada waktu, bisa belajar di sini nih. Yang kemarin di kelas lupa Pak Roy apa yang diajarkan. Nah, ini ada sebagian nih sinyal SOW, sinyal SOS bisa ditonton ya. Oke. Kita bahas composite. Kita bahas composite sebentar. Kita mulai after market close dengan langkah pertama adalah ya tetap kita cek alertnya ya. Saya sebenarnya sudah evaluasi ya untuk trading plan saya sudah selesai tadi, makanya baru bisa bikin after market close kita sore hari ini, after market close analysis. Jadi tidak ada tanggal 19 tidak ada alert. Saya kena stop loss di sana, tanggal 20 tidak ada alert. Bapak Ibu jangan lupa join Telegram channel ya. Jadi Telegram channel ini tanggal 20 saya sudah posting ya gini baru nih tanggal 19 saya kena stop loss
Telegram channelnya ada di deskripsi video. Lalu ini saya cerita, saya kena stop loss ini ya, tanggal 19. Lalu saya juga berpikir, nah ini saya reminder lagi yang kita pelajari di data trading as a business, ada anticipate the worst mistake atau worst condition. Sekarang itu Donald Trump mengebom nuklir di instalasi nuklir di Iran itu adalah the worst condition saat ini ya Bapak Ibu, karena sebagus apapun perusahaan yang sedang Bapak Ibu pegang, sebagus apapun ini secara psikologi itu terkena ya. Jadi marketnya lagi buruk, kita paksakan juga nggak bisa. Nah, kita harus ada cara. Nah, ini diajarkan dalam trading as business. Trading as business itu ada 5 komponennya. Nanti bagi yang berminat kita belajar juga. Nah, ini yang mau saya ingatkan sebelum ketahuan tadi pagi ada berita Amerika mengebom Iran. Jadi ya gitu ya, namanya anticipate the worst condition ya. Oke. Kita harus punya plan. Jadi saya buatkan juga ini. Jadi nanti kita bahas juga ada marking apa. Di sini ada anomali naik, di sini ada source volume, di sini saya exit. Oke, sell on strength, baru kena stop loss sisanya. Jadi udah alhamdulillah saya punya cash. Ya, cashnya sekarang 70% cash mungkin. Sahamnya yang belum kena stop loss ada 30. Jadi kalaupun turun ke bawah, mudah-mudahan rezeki saya banyak. Ya kita plan lah, asumsikan ini. Ternyata besok terjun langsung, tidak pakai mantul ya kita harus siap ya. Jadi strateginya gitu. Nah, jadi juga bisa pakai nanti karena ada aturan ARB 15% ya. Maka kita nanti kalau mencari saham-saham, misalnya ekstrim, strateginya pasang aja di ARB 15%, kita cek angkanya pakai chart VWP ya. Nanti kita coba. Oke, jadi jelas ya, ini ada plan, ada skenario, auto reject. Ini kan di composite ya. Di sahamnya ya kita pakai strategi auto reject bawah. Kita akan bottom fishing namanya ya. Apalagi nah ini ya, dah. Oke, itu ya Bapak Ibu. Oke, mari kita sekarang mulai. Kita bahas dulu saham penutupan hari Jumat. Alertnya tidak ada, kita cek rekom. Tentu nanti ini, nah, dia sudah menunjukkan dulu bahwa banyak saham-saham yang break upper downtrend. Untuk Antam, ya dia bisa pas gitu ya. Amerika menyerang, negara api menyerang, lalu XDEP ya, Kumdet ya Pak XDEP hari Senin. Kita lihat tanggal 20 BBRI and bearishness ya. Nah, ini ada perlawanan karena dia sudah ekstrim. Lalu ESA weakness, jasa marga and bearish. Nanti kita lihat ini apa sih berubah ya. YNKP buy. Nah, ini. Tapi kalau kondisi saat ini saya sendiri akan buy on weakness karena punya cash, buy on weakness pakai ARB ya. Jadi karena untuk harian tidak ada yang lebih dalam begitu kena ARB. Cuman hari Senin itu kan mungkinan kalau ada hal, ya kena hal ya kita. Waspada hal. Ini ada saham-saham, ya cari-cari saham-saham yang ini potensial reversal bisa juga nanti kita lihat. Sell, semua sell. Jadi kalau kita mau juga buy juga nggak ada. Ini breakout lower downtrend ya. Nah, ini saham-saham yang kita harapin adalah saham-saham yang fundamentalnya bagus, bottoming, misalnya BBCA. BRI, itu ya. Nah, kita cek dengan SCR Vibum. Ada nggak saham yang meledak volumenya? Tetap harus dianalisa ya. Tidak ada ya, karena market kondisi gitu. SCR Extreme. Nah, ini. Ada yang bertanya, saya banyak dapat japri, Pak. Bagaimana caranya nih? Padahal saya sudah bikin tutorialnya ya. Nah, ini banyak yang Extreme Fear. Adaro Extreme Fear. Nah, ini saya BBNI Extreme Fear. Nanti kita buat tutorialnya lah. Mudah-mudahan bisa BTPN, gudang garam. Gudang garam memang Fear terus itu. Pegas. Yang bagus-bagus lah. Yang kayak Pegas ya. Lalu apa lagi? Adaro. Ya, mungkin Adaro akan kena sentimen, tersengat sentimen. Dia akan terkerek kalau harga minyak naik, biasanya mereka akan naik ya. Biasanya begitu. Ya, ada beberapa saham yang belum kelihatan sini Pegas, mungkin kita buat tutorialnya. Baru apalagi? Ini Sido ini tetap jatuh walaupun ada buyback ya. Jadi kalau mau buyback juga nggak apa-apa. Ini saat ini BSDE ya cari yang kompas 100 lah. BNGA nanti kita lihat mana yang bagus. Itu atau pakai weekly-nya. SCR W Extreme. Yang Fear belum kelihatan ya, Bapak Ibu yang Fear. Jadi monitor aja, mungkin minggu depan sudah Fear nih weekly-nya. Oke, jadi
itu nanti misalnya tadi misalnya kita mau BBNI ya. BBNI pakai VBP BBNI. Kita lihat nanti pakai ini. Ini kan ada 3494 bulatin 3.500. Nah, gitulah 3.500 jauh bawah ya. Ini pakai weekly nanti lihat. Dia sudah jebol supply and demand zone-nya nih, siap jatuh ke bawah. Nanti kalau ada waktu kita buat ya. Jadi mencari angka auto reject bawahnya di sini, lalu dibulatin ke atas ya. Kanan kan 3494. Dia take-nya per 10 dibulatin ke atas lah berarti. Oke, ya. Jadi itu kita lihat SCR panik nih, saham yang panik. Nah, ini banyak yang panik ya. Ini bisa dicek-cek nih. Karena saham-saham yang panik yang mana suka ya. BBRI, BBNI, ya BRIS panik juga. Nanti pakai itu juga bisa. Tapi entry-nya pakai auto reject bawah ya. Itu strateginya menurut saya. Tinggal manajemen kuncinya. Kalau SCR Hope, yang Hope mungkin harapan Hope-nya akan hilang juga nih. Ya, ada ADMR tuh hope-nya semua akan terbantai. BBTN akan terbantai masuk BTPS juga. Saya juga sudah siap exit di BTPS, BTPN juga sudah exit. Ya, nanti buy on weakness sudah dinunggu ya gitu. Mudah-mudahan dia dapat ya Bapak Ibu saham-saham yang fundamentalnya bagus. Lalu kita cek juga dengan SCR Top FF. Ya, ini data kemarin ya. Dengan adanya Amerika menyerang Iran ya makin berat. Ini kita sudah terdetek sebenarnya. BBCA keluar, Bank Mandiri keluar, Bank Mandiri, BBRI keluar. Tinggal kita cari saja mereka mulai cicil saham-saham ini kan jarang. Kapan lagi kita bisa dapat saham-saham fundamental perusahaan yang seperti ini harga diskon ya, Bapak Ibu, harga diskon lah. Nah, kita tunggulah BBCA. BCA nanti auto reject bawahnya seperti apa. Oke, habis itu kita lihat SCR top kaki. Ini juga harusnya mereka panik ya. Bank Mandiri hajar kanan malah ya. Oh, ini BBCA hajar kanan malah. Tapi lokal mungkin ya. Jadi kalau kita lihat besok kita tunggu aja buy on weakness lah. Ya, oke, seperti itu kita lihat SCR pullback, saham yang pullback. Tapi biasanya begitu ya, ada aja yang aneh cuan ya, ada yang bergerak. Nah, jadi mungkin yang bisa dipantau tuh saham-saham kayak karena perang Iran ini, kalau mau menutup jalur perdagangan minyak Selat Hormuz itu, maka dia akan harga minyak akan melejit ini Bapak Ibu ya. Ini harga minyak berarti saham-saham sektor minyak, energi Mega Persada, Medco, baru apa lagi? El Nusa yang berbau-bau perminyakan lah. Mungkin teman-teman geofisik, geologi, petroleum engineer yang kerja di oil company sebentar lagi akan diguyur oleh bonus minyak nih. Kalau harganya sempat naik tinggi, dapat bonus lah. Oke. Lalu kita lihat, ya itu sajalah ya Bapak Ibu. Kita lihat pembahasan cuma ada komposit. Nanti kita lihat bagaimana. Kita cek dulu dengan Speedo Composite. Sphere ya. Jadi kalau nanti hari Senin dia siangnya aja sudah ekstrim atau harap maklum ya. Cuman begini, kalau ada saham komposit itu itu sebenarnya mengganggu volume price analysis. Harusnya tidak boleh ada biar aja jatuh ke Amerika ya. Cuman kan pasar saham Indonesia tidak mapan ya. Saya berdoa karena saya sudah kena stop loss, saya berdoa supaya IHSG turun. Nanti banyak yang ini tidak senang, sakit hati. Kok mendoakan IHSG jatuh? Ya kalau jatuh ya bagi saya yang punya cash berharap dapat ini kan harga diskon kan ya benar juga lah sesuai masing-masing. Yang masalahnya yang nyangkut tentu nggak ikhlas kalau kita berharap IHSG nutup gap gitu. Padahal kan dalam kapitalisme tidak ada masalah itu. Yang penting urusan masing-masing. Yang penting profit.
Oke, ini daily-nya kita lihat dengan Speedo Composite. Oke, kita lihat penutupan hari Jumat masih netral ya. Jadi kalau langsung pindah ke ekstrim, ya dalam Jumat depan ya apa boleh buat. Makanya kalau kita lihat begini kan masih bisa jatuh. Artinya kejatuhan itu masih bisa dalam karena juga kita lihat tadi yang saya posting di mana tadi channel tadi. Nah, tadi ya. Nah, ini kita bulat di sini dulu. Nah, kalau ini kan turunnya sampai 6 ribuan ya. Kan masih jauh. Jadi dihemat-hemat kapital Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau bisa masuk satu lot, di sini baru kita masuk full power ya Bapak Ibu, dibottomin di bawah 6.000. Nanti kita lihat lagi lah detailnya ya. Jadi kuncinya ini adalah money management. Karena kita lihat weekly aja masih jauh, satu kamar, dua kamar. Ini bisa 3 bulan, 4 bulan ini ya. Ya nggak tahu juga lah. Kalau 3 candle saja, taruhlah minggu depan jadi fear, minggu depannya lagi ekstrim, mungkin 2 bulan, 1 bulan 2 bulan. Maka duitnya dihemat-hemat. Kalau terjadi ekstrim fear weekly itu lama, baliknya lama. Baliknya nggak bisa 1 hari 2 hari ya gitu. Karena mainnya 1 candle 2 candle ya gitu. Oke. Speedo composite sudah, kita cek start cek 0. Bagaimana sektoral? Karena ada pelemahan komposit relatif beberapa sektoral menguat ya. Ini trans ini parahnya. Kalau nggak salah saya lihat Bluebird mulai dividen ini bagus. Infra menguat. Kenapa? Karena kompositnya melemah. Oke, kita sekarang bahas komposit dulu. VPA monthly composite. Inside bar ya. Jadi candlenya ini sebenarnya kalau lihat monthly belum bisa kita analisa karena masih tanggal 20 ya, masih ada berapa hari lagi. Kalau nanti dia berhasil taruhlah bahasa gampangnya bearish engulfing, ya kita siap-siap tunggunya di bawah ya. Low-nya adalah 5.800. Bagaimana kalau turun lebih bawah ternyata dengan perang ini? Kita cek VBP-nya. VBP monthly composite. Salah. VBP monthly composite. Nah, kalau dari di sini kan kita tahu di atas ini ada supply zone ya. Ini sebenarnya supply zone. Supply. Ini supply. Ada yang tanya, Pak, merah hijau nih. Pokoknya zonanya supply sekarang ya. Di atasnya ya. Belum nih masih supply and demand. Yang atasnya sudah ya. Demand-nya di mana? Ini demand-nya. Nah, tariklah garis yang mana suka. Ini kita ada rejection. Mungkin bisa tarik dari sini kalau kita tarik. Sebenarnya dari bawah ini. Ini dia dari sini. Ya, dari bawah sinilah kita ambil yang bawah. Maaf, tidak garis ya. Nah, ini ada demand zone nih. Ya, jadi kalau dia ini jebol, kita cari yang bawah lebih jauh. Ini. Nah, ini tarik garis lah ya. Ya. Sebenarnya di sini ya. Ini kita ambil rejection saja di sini. Nah, ini adalah salah satu demand-nya yang dari pandemic. Ini pandemic low, high, high, low, high, high. Nah, bottoming ini yang mengangkat dia sampai ke atas. Nah, jadi kalau kejadian terburuk, kalau kita bilang kejadian terburuk, dia akan turun ke 5.000. Itu dulu. Jadi kalau lebih buruk lagi, 4.000 lah. Saat ini yang paling valid. Ada rejection di sini, ini ada demand zone yang mengangkat dia ke atas. Jadi kita tahu ini ada demand, ini ada demand, ini ada demand. Gitu ya. Jadi posisi kita 7.000. Hemat-hemat cash-nya. Kalau sekarang sudah kena stop loss dan punya cash. Kalau seandainya kita bisa dapat harga full power beli di sini, dia 4.000 ke 7.000 udah kaya raya tuh ya. Kayak saya dulu aja dapat di sini naik ke atas itu udah besar, itulah kesempatan kita. Jadi Wyckoff-nya berfungsi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah up trust after distribusi. Kalau dia marking down, kita tunggu di bawah lagi. Oke. Itu dia, kita turun lagi dengan VPA weekly composite. Nah,
Di composite, sinyalnya sudah valid, day move indicate strength, volumenya meningkat, dia turun. Jadi price, discount everything, volumenya valid ya, volumenya valid, dan dia adalah claim fall down. Jadi awal-awal penurunan markdown itu di weekly-nya chart ini valid. Kalau Bapak Ibu nanti belajar volume, price, analysis, kita akan menghubungkan antara price dan volume, lalu lihat struktur wake off-nya. Kita ini marking up, nanti di daily akan kelihatan. Tapi dengan weekly-nya begini, di awal-awal, ini adalah the best. Mudah-mudahan dia nanti turun memberikan second chance to sell ya. Ya, ini volumenya valid. Claim fall down adalah volume supply. Ada di tutorialnya, volume VSA namanya. Kalau terjadi di awal-awal markdown, maka dia valid ya ini. Oke, kita lihat demand zone-nya. Jadi begitu. Pak, kan kita nggak beli composite, tapi psikologinya ada di composite. Ya, VBP weekly composite. Nanti kita, kalau ada waktu kita akan turun ke sahamnya kan after market close. Mempersiapkan lah. Jadi agresif tidak agresifnya tercantum di sini. Sekarang dia mentok di demand supply and demand zone. Di demand zone lah ya. Ini demand zone dia lawan sedikit. Ini mentok dia karena ada demand zone. Kalau dia jebol, dia akan cari ke bawah nih. Nah, nggak kedetek pula di bawah di mana. Bisa jauh ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat di daily. Sekarang dia tertahan. Tapi kalaupun dia kena dengan adanya tekanan perang ini. 1, 2, 3, 4. Mungkin kita harus tunggu di bawah. Ya 5.000 sekian itu. Oke. Kalau nggak salah halt 5% ya. Minus 5% trading kita berhenti. Jadi begitu. Jadi jangan cash-nya dihemat-hemat ya Bapak Ibu. Karena kalau struktur nanti kita baca di daily ini. Nah, di sini. VPA Composite. Jadi penurunan ini sudah terdeteksi waktu Bapak Ibu kalau rajin di aftermarket close, di sini ada anomali. Ya. Ini namanya anomali. Kalau belajar volume price analysis disebut dengan anomali. Bentuknya adalah crawling. Ini sejak bulan Mei, akhir Mei sudah curiga crawling. Dia merangkak di atas upper downtrend. Ini ciri-ciri akan jatuh. Oke. Tinggal menunggu namanya surge volume. Surge volume. Atau ledakan volume yang di uptrend. Ini dipelajari kemarin di kelas ya Bapak Ibu. Ini detail sekali saya ajarkan di kelas ya. Surge volume di mana? Ini namanya ledakan volume. Didalui dengan crawling, ledakan volume, turun, baru dia naik. Nah, ini double top ya. Jadi disinilah kesempatan exit itu. Jadi maksimum ini. Di sini Antam juga saya jualannya di sini, yang lain-lainnya profit di sini. Ada sisain 10%, 10%. Nah, nanti sebagian sudah kena stop loss kemarin di sini saya kena stop loss. Sini. Tanggal sini ya, tanggal 19, ini tanggal 20. Oke, stop loss karena dia sudah lower than. Nah, secara teori ya, mudah-mudahan kita dikasih second chance to sell. Ada namanya second chance to sell. Nah, ini kita belajar di trading as a business. Dia tutup gap ya. Tutup gap Bapak Ibu. Ini sudah tutup gap. Mudah-mudahan dia kasih second chance to sell. Tapi itu kan secara probabilitas 80% dia memberikan second chance to sell ya. 20% enggak. 20% dia terjun ke bawah mencari demand zone atau gap. Nah, ini gap tutup ya. Lalu di sini ada gap. Nah, mungkin dia langsung terjun nutup gap ini. Mungkin ya. Ini ada gap. Dan ini ada gap lagi. Ya. Jadi kalau dia terjun nutup gap, kita hematlah dulu. Ya, dia 5%. Halt ya. 5% berhenti. 5% berhenti. Ada aturannya, nanti kita akan lihat. Sebentar kita lihat. Ini ada ya. Jadi aturan besok ya, halt tradingnya, kalau turun 8%, trading halt itu 30 menit ya. Kalau 15%, trading halt 30 menit ya. Itu untuk IHSG. Kalau 20% langsung trading suspend. Jadi besok kalau untuk IHSG dia 8%, 15%, 20% langsung halt. Jadi kalau bisa exit
segera exit. Kalau nggak bisa, sabar saja, usahakan ada cash untuk menampung banjir darah besok ya, banjir merah ya. Jadi ini saya cari peraturannya perubahan, tapi kalau untuk untuk kompositnya berdasarkan peraturannya auto reject bawah 15%, maka pakai cat VBP. Oke ya, itu. Nah, ini kita tadi kompositnya kita mau lihat kalau jatuhnya 8%, 8%, 15%, 20%, maka tinggal ditarik aja ke bawah sini ya Bapak Ibu. Oke, kita cek dengan VBP composite. Aduh, ini seharusnya kompositnya bukan 15% ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tadi kan 8%, 15%, 20%. Di 20%-nya berarti 5871. Coba lihat. 15%, 30 menit. Ya, jadi kalau besok ISG jatuh 15%, berarti jatuhnya ke 5871. Jauh banget nih. Oke lah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin mudah-mudahan dia bisa aja kalau 15% langsung tutup gap bawah. Kemarin ada di Telegram group yang bilang bisa nggak langsung jatuh. Langsung tutup bisa. Oke, kalau dia jatuhnya sangat ekstrim, naiknya juga sangat kencang. Biasa seperti itu. Oke, lalu kita lihat. Ini VBP-nya ya. VBP-nya sudah. Ini gap-gap yang akan ditutup. Kita chat dengan wave-nya. Wave composite. Ya belum kedetek ya, nggak apa-apa. Kemarin hajar kirinya banyak, 8 miliar. Kita lihat foreign flow, PIV composite. Ya, jadi asingnya keluarnya besar ya Bapak Ibu. Di sini kenapa kita sudah perlu waspada? Acuannya itu 20 hari. Dalam 20 hari nextnya minus 5,7 triliun. Jadi sudah besar, asingnya keluar dan ini ada potensi jatuh lagi ke dalam ya Bapak Ibu. Oke. Don't fear, never greed, plan your trend, trade your plan Bapak Ibu. Jadi seperti itu, strategi yang kita lakukan adalah buy on weakness di ARB. Ya, misalnya BBCA, BBRI lah ya, yang kita cek dengan Speedo BBRI. Dia sudah ekstrim. Speedo Speedo BBRI. Misalnya ya, ini misalnya. Nanti kita buat analisa sendiri lah. Fear-nya masih. Jadi dia masih bisa jatuh. Sekarang kita lihat dah. VBP BBRI. Nanti lebih detailnya. Ya, saya kasih contoh supaya Bapak Ibu bisa langsung untuk. Ini kan BBRI kan auto reject bawah. Besok dia akan berhenti auto reject kalau di 3222. Nah, ini strategi kita kalau market begini adalah kalau mau order adalah bottom fishing. Di mana bottomnya? Di 322. 322 ini kan bulat. Pecah, tidak bulat. Kalau bulat berarti 32, 22 ini dibulatin menjadi 30. Besok pasang order di 3230 ya. Misalnya pasang order di sini 10 lot. Misalnya ya, 10 lot. Atau 8 lot lah. Atau 7 lot ya. 7 lot. Karena budgetnya mungkin 10 lot ya. 7 lot. Ya. Baru naikin 1. 3, 2, 40. 2 lot. 3, 2, 50. 1 lot. Jadi tetap piramida tapi bottomnya. Ya, jadi paling bawah banyak 7 lot. Begini. Oke, jadi averagingnya tetap. Karena ini kan pada halt berhenti gitu. Jadi mudah-mudahan bottoming. Atau di yang 3230 ini 3 lot. Ini 1 lot. 2 lot. Ini. Jadi 1 lot. Di mana? Di 3230. 1 lot. 2 lot. 3 lot. Tetap piramida. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah money management. Karena kan bisa jatuh lagi. Oke. Jadi saya sih kalau BBRI nanti kita bikin dia berharap dia turunnya ke 2000 saya itu. 2000 berapa lah. Oke, gitu aja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Plan your trade, trade your plan. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas khusus untuk strategi bottom fishing di area auto reject bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.